Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji pada video sebelumnya bahwa akan ngebuat sebuah video yang menjelaskan tentang personal statement yang gue pakai untuk pendaftar beasiswa LPDP. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan bahas tuntas dan lugas. Karena personal statement tersebut teman-teman akhirnya membuat saya menjadi salah satu awardee yang insya Allah akan berangkat PhD di bidang instructional technology. Namun, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga share video ini. Semoga lebih banyak pemuda-pemudi atau bahkan penerima beasiswa LPDP di masa-masa yang akan datang. Ada berbagai banyak term yang dipakai untuk menjelaskan tentang ini. Namun, di LPDP sendiri, mereka menggunakannya kata personal statement, yaitu esai yang menjelaskan tentang diri kita, apa yang sudah kita lakukan, dan motivasi apa yang membuat kita ingin mendapatkan beasiswa atau ingin menjadi bagian dari sebuah program. Teman-teman ingin menjadi sebagai awardee LPDP. What make you unique? Apa kira-kira komite beasiswa harus memilih kamu? Jadi ini kurang lebih dimaksud dengan personal statement. Without any further ado, ayo kita langsung baca personal statement yang saya pakai kemarin. By the way, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya ada 8 paragraf personal statement ini. Jadi sekitar 1900 sampai dengan 2000. So, tips dari saya pertama sekali, yang pertama adalah teman-teman tulis dulu ceritanya di Word atau Google Doc. Silahkan gambarkan dulu semuanya tanpa mengedit sedikit pun. Tulis aja dulu semuanya, kemudian baru nanti setelah teman-teman merasa sudah sempurna sampai dengan kata penutup, coba copy paste personal statement itu ke laman LPDP. Nah, coba lihat nanti apakah ada melebihi jumlah kata yang telah ditentukan LPDP atau tidak. Oke, di kalimat pertama itu di personal statement yang saya pakai di LPDP itu adalah, my mom said to me when I was in elementary school, although I'm uneducated and cannot read and write, I want you to pursue your education as high as you desire while managing your spiritual. Caution, my mother's statement has shaped my identity to be a hard worker and well-structured person. As the youngest child of 8, I'm in the first in my family to be able to enjoy the advantage of higher education. Although all of this has been possible through scholarship. Nah, kenapa saya menggunakan ataupun mengawali personal statement ini dengan kalimat yang diajarkan oleh orang tua saya ketika saya masih SD? Ini ingin menunjukkan ke orang-orang bahwa ibu saya adalah salah satu orang yang berkontribusi besar dalam hidup, terutama dalam karir ataupun dalam pendidikan saya sampai dengan saat ini. Insya Allah saya akan menempuh PhD. Beliau mengajarkan saya banyak hal. So di sini saya mengawali dengan hook yang menggambarkan bagaimana gigihnya seorang Siti Narimah mengajarkan saya dan memotivasi saya untuk selalu menjadi orang yang mengutamakan pendidikan di dalam semua sisi. Jadi selalu belajar, semangat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi tanpa meninggalkan ataupun tanpa menanggalkan dan mengurangi aktivitas spiritual yang kita lakukan. Ya, as a Muslim, I have to pray 5 times a day dan juga sholat sunnah harian and other things. Jadi hoax seperti ini penting. Kenapa penting? Supaya membuat orang merasa wah, ini unik, kira-kira dia akan cerita tentang apa di bawah ini gitu. So hoax hal yang sangat penting untuk diawali dan menulis personal statement. You can find hoax berdasarkan kisah teman-teman tulis, bisa itu berdasarkan term ataupun quote yang disampaikan oleh world leader seperti Obama atau bahkan Nelson Mandela or other people. So make sure you start your personal statement dengan hook yang menghook memang gitu ya. So make sure itu. Kemudian setelah saya menuliskan through scholarship, I continue my paragraph with, my passion for education originated from the fact that people in my extended family and the community were unable to access education. I earned an undergraduate degree in physics education at Shahkola University with the honor of Dean Awards. My studies were fully covered by Indonesian government called Bidik Misi. As a teaching assistant in the Department of Physics department, I taught physics in the Department of Physics and Marine Studies in Shahkola. Besides academics, I also managed to join various
organization, both inside and outside campus, such as physics, student association, bla 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 bla, sampai dengan saya menutup kalimat ini dengan this experience also contribute my spiritual development, as I always put the value of pesantren into any interaction that I did in the past. Jadi di paragraf kedua saya menggambarkan tentang pengalaman saya ketika menyelesaikan S1 di Syakola University dan beasiswa bidik misi, dan juga beberapa aktivitas di luar kampus yang kira-kira membangun kemampuan leadership, communication, dan juga public speaking skill yang saya lakukan, yang saya dapati di luar. And then di paragraf yang ketiga, di sini saya menceritakan salah satu pengalaman di bidang pendidikan, yaitu when I was became as the teacher and secretary in one of Islamic boarding school ataupun pesantren di Aceh. Saya menceritakan it seemed very frustrating. I had to deal with writing proposal to support activities running at pesantren, dan bagaimana saya manage dan mengasuh kemampuan leadership dan juga what I have earned di dunia akademik, terutama di dunia kampus, dan mencoba mengambil garis benang ataupun benang merah tentang pesantren, dan kira-kira apa yang bisa saya kontribusikan as someone who studied at university at the time, dan juga sebagai seorang siswa ataupun sebagai seorang guru dayah di Aceh pada saat itu. So di paragraf ketiga saya menceritakan tentang kehidupan saya sebagai seorang guru pesantren dan juga kehidupan saya sebagai mahasiswa, dan how this skill yang saya dapatkan di pesantren dan juga yang saya dapatkan di kampus saling berkaitan sama lain dan menjadikan aula seperti yang teman-teman lihat di video ini. And then di paragraf keempat saya menceritakan tentang pengalaman S2 saya di Lehigh University. Di sini saya sebutkan bahwa covered by USAID Prestasi Scholarship, I joined Lehigh University. I'm eager to start getting research experience by doing independent studies, while then allowed me to present in major conferences and competition as first author. Kemudian saya tulis beberapa pengalaman saya dalam present my ideas and also my my paper and also my research di Lehigh dan apa yang saya gain dari pengalaman itu. Also di paragraf selanjutnya saya menceritakan pengalaman saya di UN, karena this is one of the most wonderful and forgettable adventure that I have been through when I was in the US. Di sini saya sebutkan partisipasi saya sebagai penerima dan someone who had privilege to get invited to the UN several times, dan juga how my skill and as an instructional designer developed me to be that kind of person yang diundang di UN pada itu. Kemudian di paragraf berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di paragraf ke-7, ke-7, saya menyebutkan jurusan yang ingin saya dapatkan di S3 nanti. So, I start my paragraph with doing a PhD in instructional technology will equip me more proficiency enhancing the use of technology in pesantren. Kemudian saya sebutkan mata kuliahnya, the course kemudian apa yang ingin saya lakukan dengan dunia dunia augmented reality, dan apa kontribusi yang akan pesantren dapatkan terutama di dunia pendidikan terkait dengan jurusan yang ingin saya dapatkan ini. So how I am as instructional designer and also as an awardee of LPDP bisa berkontribusi untuk memajukan Indonesia melalui kapasitas seorang mahasiswa PhD di luar negeri nanti. So di sini saya menyebutkan banyak hal terkait dengan kenapa LPDP harus support saya as a scientist, and also kenapa LPDP harus menjadi sponsor utama dalam memperoleh gelar PhD di instructional technology. This scholarship not only provide me, saya sebutkan, not only provide me with the skill and also to help me to be more independent and focus on my research, but also by having LPDP as one of my sponsor,
at the same time it will be a privilege and a gift untuk LPDP menjadikan saya sebagai salah satu BA ataupun brand ambassador of LPDP, and also the representative of Indonesia di berbagai banyak kegiatan di luar negeri nanti. So make sure di sini teman-teman harus menyebutkan kelebihan LPDP dan harus memuja-muji LPDP in many ways, not only berdasarkan akademik tapi juga di luar akademik, seperti partisipasi di conference maupun di kegiatan sosial, dan bahkan how LPDP as sponsor maupun sebagai lembaga bisa menjadi besar dengan hadirnya teman-teman sebagai salah satu awardee. So make sure you mention specific things about LPDP di paragraf yang ketujuh ataupun sebelum yang terakhir. Dan di paragraf yang terakhir, again, saya meng-highlight seberapa penting LPDP dalam mendorong dan mewujudkan saya sebagai seorang PhD in Instructional Technology. Dengan apa? Saya sebutkan seperti ini. Finally, after pursuing my PhD, bla 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 bla, trend selesai. I also intend to utilize the result of my PhD in project in government and companies, which will create impacts on the education and technology field. Lastly, I believe, dengar teman-teman, I believe the slogan that I create from and bring pesantren to the world isn't just a tagline. However, it could be achieved through LPDP. Jadi saya pakai satu term yang saya sudah promote, dan alhamdulillah sudah saya juga dapatkan kesempatan untuk menyebarluaskan tagline ini, yaitu bring pesantren to the world dan from pesantren to the world. Dengan apa? Pada tahun 2019 di Indiana University di Indiana State di kota Bloomington, saya mendapatkan kesempatan untuk nge-present salah satu research saya di bidang the use of innovative technology di dunia pesantren. And at the time I was using tagline from pesantren to the world, karena as someone who grow di pesantren dan punya kesempatan untuk nge-present pesantren di conference, it's not an easy things. Because when I was at still pursuing my bachelor degree, I heard a lot of things yang menunjukkan bahwa why someone who growth and live in pesantren but then have to continue their master and PhD di negara kafir. So that kind of term have been come and strong myself. But again, saya tidak fokus pada kalimat itu karena saya punya niat mulia bagaimana menjadikan pesantren sebuah sebuah komunitas maupun sebuah kehidupan yang tidak hanya mendatangkan manfaat untuk orang-orang muslim, tapi juga bagaimana kita memanusiakan manusia dengan cara manusia. So that's the only aims ataupun goal yang saya bawakan pada saat itu. Again, di situ saya tunjukkan bahwa mungkin those who have been with me dan know me since I was elementary school or I don't know, you know how my perspective and my belief and also my characteristic doesn't change at all, because yaitu anyway, terkait dengan personal statement, make sure bahwa you create 3 things ya kalau mau dirincikan. Pertama, telling the truth, jangan pernah bohong, karena when you face interview session you have to describe yourself dan mereka akan tanyakan semua what you wrote di tulisan itu. So, telling the truth. Yang kedua, be honest. Make sure you pick pengalaman yang sesuai dengan apa yang ingin teman-teman lakukan, either itu tentang S2 maupun tentang S3, dan how this pengalaman shape you as a person. Mungkin 3 tips lainnya adalah make sure di dalam personal statement teman-teman ceritakan tentang masa lalu, what you have done in the past. Satu paragraf rasanya cukup untuk menceritakan itu. Kemudian fokus di what you are doing currently gitu. Ini fokus mungkin sekitar 3 atau 4 paragraf tentang ini, dan yang paling penting dan jangan sampai teman-teman lupakan adalah tentang apa yang teman-teman lakukan after completing the program, dan bagaimana LPDP as sponsor bisa mewujudkan cita-cita teman-teman itu untuk mewujudkan what you have been dreaming since I don't know, you only one who can describe and know the reason.
So without any further ado, make sure you know what you want to tell to the readers. And kalau ada pertanyaan silahkan komen. Dan salam sukses penuh prestasi ya nasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.